Pemirsa, sebuah gudang perusahaan ekspedisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ambruk dan menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi sebuah gudang milik PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Jelutung Subur di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang ambruk Senin pagi. Dua rumah warga yang berada di sampingnya terkena imbasnya akibat tertimpa reruntuhan bangunan gudang. Pemilik rumah terpaksa mengungsi karena khawatir akan terjadi roboh susulan. Diduga gudang tersebut roboh karena sudah tua dan tidak terawat setelah belasan tahun tidak digunakan. Kalau peristiwanya saya tidak tahu pasti ya. Yang tahunya tahu di kabar masyarakat rumahnya ada gudang rubuh. Nah, rumah saya ketimpa, saya lihat juga rubuh juga. Mungkin yang saya tahu persis kejadian tidak tahu. Nah waktu itu saya tidak di rumah. Nah, terus rumah Bapak apa aja Pak yang roboh Pak? Ya, kalau rumah saya katakanlah 80%. Jadi kamar, dapur, ruang tamu tuh hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan. Tak miliki izin, parade layang-layang raksasa dibubarkan petugas. Kegiatan tersebut dinilai melanggar aturan PPKM level 3 yang masih berlaku di Jember, Jawa Timur. Kemeriahan parade layang-layang raksasa di lapangan Desa Kelatakan, Tanggul, Jember, Jawa Timur serentak bubar setelah petugas datang. Petugas meminta warga menurunkan layang-layang dan membubarkan diri. Selain tak mengantongi izin, kegiatan juga dinilai melanggar aturan PPKM level 3 yang berlaku, di mana dilarang menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kita juga segera ke lapangan bersama Sinergis bersama Koramil, yaitu Pak Daramil juga hadir di TKP, segera untuk membubarkan kerumunan massa yang intinya temukangan layangan di wilayah selatan atau Tanggul, Bangsal, Wuluan, dan sekitarnya. Sementara panitia penyelenggara diamankan di kantor Polsek Tanggul untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Patung boneka Squid Game yang sempat dipajang di tepi jalan Tunjungan, Surabaya akhirnya ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban patung boneka film Squid Game dilakukan karena menimbulkan kerumunan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu silakan untuk meninggalkan lokasi. Patung boneka Squid Game yang terpajang di tepi jalan Tunjungan, Surabaya mengundang kerumunan warga yang ingin berfoto Minggu malam. Meski berkali-kali diimbau, warga tetap berfoto di patung tersebut. Patung boneka tersebut terpaksa ditertibkan oleh Satpol PP Kota Surabaya. Selain karena memancing kerumunan, pemasangan patung di trotoar jalan melanggar Perda Kota Surabaya. Jalan atau median jalan tidak boleh digunakan selain fungsi jalan. Yang kedua, itu bangunan itu adalah bangunan cagar budaya, sehingga mereka melanggar undang-undang cagar budaya. Harusnya sebelum mereka melakukan aktivitas atau merubah struktur dan juga menempel sesuatu di bangunan cagar budaya, harus mendapatkan surat rekomendasi dari tim cagar budaya Kota Surabaya. Jadi saya tanya, mereka juga belum mempunyai surat izin tersebut. Satpol PP Kota Surabaya juga memberikan peringatan kepada pemilik usaha restoran untuk tidak lagi memasang patung boneka Squid Game di lokasi yang sama. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, MNC Peduli terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Semarang, Jawa Tengah, MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Telogorejo membantu masyarakat prasejahtera untuk operasi gratis bibir sumbing, katarak, dan juga hernia. Operasi gratis ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.
MNC Peduli kembali menggelar kegiatan operasi gratis bibir sumbing, hernia, dan katarak untuk masyarakat prasejahtera bekerjasama dengan Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah. Menyasar warga Semarang dan sekitarnya, operasi gratis ini digelar untuk meringankan beban mereka yang kini juga terdampak pandemi COVID-19. Ditargetkan hingga akhir tahun ini dapat melayani 100 pasien hernia dan 100 pasien katarak. Sedangkan operasi bibir sumbing yang juga bekerja sama dengan Smile Train Indonesia akan terus dilakukan secara bertahap. Terima kasih dengan adanya MNC Peduli, kerjasama MNC Peduli dengan Telogorejo untuk membantu masyarakat dalam operasi bibir sumbing, katarak, dan hernia. Kerjasama ini memang sudah cukup lama, kita awali dari tahun 2008 lalu yang hanya diawali untuk operasi bibir sumbing, kemudian 2017 kita tingkatkan dengan operasi katarak, kemudian 2018 dengan operasi hernia. Kepedulian MNC Peduli dalam bidang kesehatan ini sangat diapresiasi para penerima manfaat di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Itu kita dapat informasi ada operasi hernia gratis di Rumah Sakit Telogorejo bersama MNC. Terus kita coba WA daftar. Bakti sosial MNC Peduli tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Puluhan orang ditangkap saat pesta sabu di kampus Universitas Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.